Dan dengan apa yang dilakukan oleh Shen Yuan, membuat Li Meng pun kini mengatakan kepada Shen Yuan untuk bersikap normal saja. Namun Shen Yuan mengatakan, lain kali hati-hati, jangan mengatakan hal yang kedengaran ambigu dengan mudah. Li Meng yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan, jadi sekarang salahku, biar aku tanya hal serius. Kau kelihatannya cukup kaya, bagaimana kau menghasilkan uangmu? Shen Yuan kemudian mengatakan, aku mulai trading kripto dan forex waktu masih maba. Sekarang aku sudah menjalankan perusahaanku sendiri. Li Meng terkejut akan hal itu dan mengatakan, ketika kau menikahi kakakku, aku mungkin sebaiknya juga berbaring saja. Kau tidak masalah merawat satu orang lagi, bukan? Shen Yuan mengatakan, kalau kau seperti kakakmu, bisa aku pertimbangkan. Tapi di levelmu saat ini, kau masih kurang. Bagaimana? Kalau makan pepaya selama 2 tahun lagi, baru kita bicarakan. Makan pepaya di sini mengindikasikan sebuah hal yang ditunjukkan untuk si Li Meng ini. Li Meng yang tahu akan hal ini mengatakan, kau sudah kelewatan sekali. Ketika aku pulang kerja nanti, aku akan suruh kakakku untuk memutuskanmu. Shen Yuan kemudian mengatakan, kalau kakakmu putus denganku, apa untungnya buatmu? Bukannya kau hanya akan kehilangan partnermu saja. Kini Li Meng mengatakan, kau tidak puas kalau kau tidak memanfaatkan aku, bukan? Lagi pula, aku tidak mau partner seperti ini yang cuma memikirkan diri sendiri. Li Meng kemudian juga mengatakan, jangan lihat-lihat dan fokus menyetir saja. Shen Yuan mengatakan, kalau aku mau melihat, artinya kau terlihat cantik dan kau masih tidak suka. Baiklah, lain kali kalau kau minta, aku tidak akan melihatnya. Li Meng pun kini mempraktekkan posisi yang membuat Shen Yuan benar-benar sulit menahannya. Dia berhenti di lampu merah seketika. Shen Yuan tahu Li Meng sengaja melakukan ini semua. Dan Li Meng tentunya tidak tahu tentang kondisi ataupun konsekuensi dari melakukan ini. Li Meng tetap mempertanyakan itu. Konsekuensi apanya? Kau tidak akan melakukan sesuatu di mobil ini. Shen Yuan pun kini mulai menyalakan apinya itu. Dan Li Meng juga melakukan hal yang sama. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat orang-orang di dalam bus kini mulai menatap ke arah mereka berdua itu. Orang-orang kini lantas mengatakan apapun yang ada di benak mereka. Sialan, jadi kaya itu enak banget, bisa punya pramugari di samping. Aku sangat ingin mencobanya juga. Kelihatannya aku harus bekerja lebih keras, lalu aku dapat punya mobil mewah dan gadis yang cantik. Saat ini juga, Shen Yuan tanpa pikir panjang langsung mengalihkan rute navigasinya. Dan ini membuat Li Meng mempertanyakannya, karena ini bukanlah jalan menuju bandara. Shen Yuan mengatakan jika mereka tidak akan menuju ke bandara ini. Li Meng tetap mengatakan, penerbanganku di jam 11, aku akan terlambat. Shen Yuan kemudian langsung mengatakan, kita masih ada waktu sekarang jam 9.50, 15 menit ke bandara, aku bisa menyelesaikan ini semua dalam 30 menit. Li Meng menyuruh Shen Yuan untuk tetap tenang, namun Shen Yuan menolak hal itu, karena sudah lama dia ingin mencobanya dalam seragam ini. Permainan mereka lakukan di sebuah tempat yang terparkir dan tak disengaja dilihat oleh anak kecil. Saat ini juga, ibunya langsung mengajak anaknya untuk pergi secepat mungkin. Di kondisi ini, si ibu juga berkata dalam hatinya, bisa-bisanya melakukan itu di jalanan siang bolong ini, terlalu takut membawanya ke rumah, tidak punya sopan santun. 45 menit kemudian, tibalah Li Meng di bandara, dan kini rekannya mengatakan, Li Meng mengencani seseorang, padahal sudah mulai dingin dan kau masih menunjukkan kakimu itu. Dia menyetir G63. Siapapun yang membeli mobil semacam itu bukan orang kaya biasa. Li Meng kemudian mengatakan jika dia bukan pacarnya, lebih ke kakak iparnya. Kini rekannya mempertanyakan itu, apa maksud dari lebih itu? Li Meng mengatakan jika ini karena kakaknya masih belum setuju. Hal ini pun membuat rekan benar-benar terkejut. Li Meng pun saat ini juga berkata dalam hatinya, dasar pria sialan itu, dia telah merobek stocking baruku, lain kali aku tidak akan membiarkannya. Setengah jam kemudian di perusahaan Jingfu, Shen Yuan pun kini mengatakan kepada sekretarisnya jika dia telah membelikan makan siang, ayo makan bersama. Saat ini, sekretaris mengatakan untuk sekarang aman, dia hanya kembali ke sekolah untuk kelas penting, selebihnya dia bekerja seperti biasa. Shen Yuan mempertanyakan berapa banyak yang sudah dia pelajari di bidang SDM. Sekretarisnya mengatakan, simpelnya, sekitar 90% saya akan rotasikan ke Departemen Operasi Online pekan depan. Mendengar hal itu, Shen Yuan pun tahu ini hal yang bagus. Operasi online itu departemen kunci sekarang. Hasil lalu lintas online sebelumnya tidak bagus, jadi manajer Sun membuat penyesuaian besar.
Dalam beberapa hari, dia akan aturkan konsultan spesial untuk terjun. Dia akan mengurusi detailnya, dan sekretaris harus membantu ini. Si sekretaris mengerti akan hal itu, dan Seniwan kembali mengatakan jika sekretarisnya harus lebih berusaha dan membangun tim mereka secepat mungkin. Kebanyakan pegawai lama di sini hanya bermalas-malasan. Seniwan tidak mau mereka. Saat ini juga, Seniwan punya misi untuk meningkatkan net profit perusahaan Jingfu sebanyak 5% dalam 3 bulan, dan progres masih mencapai 1%. Seniwan berkata dalam hatinya, sudah lebih dari seminggu sejak misinya dikeluarkan, departemen baru saja mulai menjalankan rencana yang baru. Tidak heran, ini belum bisa terselesaikan. Ini pertama kalinya aku mengurus perusahaan profit. Tidak semudah itu untuk ditingkatkan. Aku saat ini mencoba untuk jujur, bahwasanya aku agak tidak yakin. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengikuti pemahamanku, lalu digabungkan dengan apa yang aku pelajari di EMBA dan satunya. Dan setidaknya, aku punya hati nurani yang bersih. Kemudian Seniwan berbincang dengan Su Ewei. Su Ewei mengatakan kepada Seniwan jika renovasi vilanya hampir selesai. Mereka memasang keramik dan cat sekarang ini. Kini, Seniwan mengatakan jika dia akan segera pergi ke sana. Seniwan tahu tidak ada banyak yang bisa dilihat di tempat. Pembayaran 5 juta sisanya juga sudah selesai. Tapi Seniwan sudah lama tidak melihat Su Ewei. Mungkin sebaiknya dia akan pergi. Singkatnya pertemuan terjadi. Su Ewei di sana mengatakan kepada Seniwan, bosnya memintaku menjelaskan soal smart home system. Kau bisa mengontrol semuanya dari HP, peralatan rumah tangga, temperatur, kelembapan. Kalau ada kebocoran gas atau air, itu semua akan muncul di HP kamu. Seniwan mengatakan, kau terlalu banyak memberikanku informasi bagaimana aku bisa mengingat itu semua. Setelah aku pindah, tinggallah di sini selama 2 hari. Dengan begitu, aku akan tahu semuanya. Su Ewei mengatakan, aku masih harus memasak di rumah untuk ibuku dan Xiaoji itu. Seniwan mengatakan jika itu adalah permasalahan yang gampang, dia akan kirimkan asisten rumah untuk 2 hari. Bagaimana dengan itu? Su Ewei kemudian langsung mengubah topik dan mengatakan, ngomong-ngomong, Seniwan, aku mengingat semua uang yang aku hutang kepadamu. Aku jelas akan membayarnya kembali suatu hari nanti. Seniwan pun kemudian mengatakan, kita ini keluarga, tidak perlu sekaku itu. Di sini juga, Seniwan melakukan tindakannya sehingga membuat Su Ewei mengatakan, jika jangan lakukan ini, bosnya masih di atas. Mendengar hal itu, Seniwan pun mengatakan, kalau begitu ayo pergi ke ruangan media dan tutup pintunya. Seniwan pun terus melancarkan aksinya di tempat itu, dan hal ini membuat Su Ewei berkata dalam hatinya, terakhir dia sudah memanfaatkan aku seperti itu. Aku tidak menyangka dia lebih berani kali ini. Dia mengatakan kepada Seniwan, lebih lembut sedikit bisa tidak? Seniwan mengerti akan hal itu dan permainan akan segera mereka mulai dan lakukan di tempat ini. Seniwan benar-benar mencoba untuk mengambil alih permainan itu.